wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fania Devan Arifatul Latifah dari Prodi Akuntansi C. Nama saya Serina dari Prodi Manajemen C. Nama saya Wairisa Yuliana dari Prodi Manajemen C. Di sini kita akan memaparkan tentang korespondensi. Pengertian korespondensi. Pada masalah persuratan, tentunya tidak asing mendengar kata korespondensi. Korespondensi diambil dari bahasa Inggris yang artinya koresponden, berarti dengan yang lain, dan responder berarti menjawab. Kata korespondensi memiliki arti tersendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perihal surat menyurat yang memiliki hubungan atau kesamaan yang ada pada korespondensi. Ini dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam bentuk kerjasama yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada pembuatan korespondensi dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh perusahaan. Korespondensi yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan surat menyurat. Pihak yang terkait dalam proses surat menyurat disebut dengan koresponden. Jenis-jenis surat korespondensi sama dengan jenis dari persuratan yang ada pada perusahaan. Korespondensi memiliki dua jenis, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan, sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal perusahaan tersebut. Fungsi surat korespondensi. Fungsi surat korespondensi memiliki fungsi masing-masing dalam pembuatannya. Fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Dengan adanya surat tersebut akan menjadikan hubungan kerjasama antara perusahaan satu dengan yang lainnya menjadi jelas dan terarah. Hubungan kerjasama tersebut dapat secara resmi dilihat atau dijelaskan pada surat korespondensi yang ada pada perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki hubungan korespondensi disebut dengan koresponden. Tentunya hubungan ini dilakukan dua arah yang melibatkan satu sama lain dan saling berhubungan. Selain menunjukkan suatu kehubungan keterkaitan juga menghubungkan sebuah korelasi di mana surat yang ada akan menunjukkan di mana adanya perbedaan antara surat masuk dan surat keluar. Selain sebagai alat komunikasi, surat tentunya memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam pembuatannya, termasuk dengan surat korespondensi yang pembuatannya memiliki isi pesan tertentu yang dapat berisi sebagai penyampaian pesan, penolakan, perintah, ataupun persetujuan dari pihak perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Unsur-unsur pembuatan surat korespondensi. Yang pertama, pengirim surat. Untuk mengetahui asal pengirim surat tersebut. Yang kedua, penerima surat. Untuk mengetahui untuk siapa surat tersebut. Yang ketiga, isi pesan. Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pengiriman surat. Yang keempat, saluran, media pengiriman atau penyampaian surat. Dampak kemajuan teknologi pada persuratan. Adanya bentuk kemajuan dewasa ini juga mengubah segala sesuatu yang dilakukan secara konvensional dan manual yang menggunakan cara sederhana berubah menjadi cara yang lebih modern dan memanfaatkan teknologi. Salah satu contohnya adalah mengubah cara pembuatan surat dengan sederhana dan menggunakan cara modern. Penggunaan cara tersebut
adalah dengan memanfaatkan teknologi di mana teknologi tersebut dapat mengubah semua sistem yang lama ke sistem baru dan tentunya dengan cara lebih singkat. Penggunaan teknologi tersebut dapat pemanfaatan aplikasi atau alat pembantu surat menyurat dengan tetap memperhatikan dengan fungsi dan tujuan pembuatan surat tersebut. Selain menggunakan aplikasi atau alat surat menyurat, pada kemajuan teknologi saat ini, perubahan sistem tersebut dapat berganti menjadi penggunaan alat seperti telepon, telegram, email, atau faxmail. Namun, akan lebih mudah dan efisien apabila proses persuratan yang ada menggunakan kecanggihan teknologi berupa bentuk surat menyurat. Kesimpulan dari korespondensi adalah, pertama, korespondensi menjadi bagian dalam suratan karena terhubung dengan pihak perusahaan yang lainnya membutuhkan kerjasama. Kedua, korespondensi memiliki 4 unsur yang harus diterapkan dalam melakukan proses pembuatan. Yang ketiga, dengan kemajuan teknologi memiliki dampak menjadikan perubahan pada proses penerapannya. Yang keempat, proses penerapan yang awalnya menggunakan cara konvensional berubah menjadi cara yang lebih modern dengan menerapkan aplikasi persuratan. Yang kelima, aplikasi persuratan yang ada harus mampu memberikan fasilitas berupa korespondensi surat. Yang keenam, aplikasi persuratan tersebut adalah aplikasi SIPAS. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang ingin menjadi pembisnis? Pendaftaran mahasiswa baru tahun 2022-2023 sebentar lagi akan dibuka. Bagi kamu yang ingin belajar bisnis, bisa mendaftar ke STIE Mahasiswa Banjarnegara. Ada 2 prodi loh teman-teman, yaitu prodi manajemen dan prodi akuntansi. STIE Mahasiswa Banjarnegara. Unggul